kista ovariumnya 7 cm, mioma uterinya 8 cm, ada limfoma. Kira-kira 20 tahun yang lalu itu ada limfoma di pundak, tapi udah cek ke dokter hanya kerja lemah, tidak bahaya. Karena nggak bahaya, udah saya biarin. Tahun 2019 saya siklus menstruasinya nggak benar, sering siklus panjang, mulai timbul nyeri. Waktu itu umur saya kurang lebih 40 tahun. Jadi saya pikir, mungkin udah mau menopause dan lain sebagainya. Tapi lama-lama nggak bisa ditoleransi. Sakitnya tuh sakit banget. Suami saya udah sibuk ke dokter. Jadi saya ngumpulin keberanian untuk pergi ke dokter. Karena saya udah gak tahan. Tiap mau mens, saya harus minum pereda nyeri. Kalau nggak minum pereda nyeri, nggak bisa ngajar, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru bisa hilang kalau saya minum 2 kali 500 mg minum pereda nyeri. Lama-lama takut. Takutnya apa? Oh, ginjal saya rusak gimana? Saya coba 2 box Subarasi dengan 5 saset untuk besi. Perasaan saya tuh jauh lebih enak. Keluar yang namanya flat, tapi tidak ada rasa sakit. Tapi jadi pemikiran baru lagi, harganya mahal banget ya. Berhenti saya minumlah yang namanya ramuan dari keladi tikus dicampur sama daun sirsak. Jadi jadi saya perjalanan menuju saya akhirnya bisa berdiri di sini. Kalau dilihat, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan sempurna. Jadi udah banyak yang saya lalui. Jadi saya minum tuh akhirnya 1 tahun. Kelihatannya ada progres. Tapi di Juni tahun 2002, kalau ibu lihat, saya masuk ICU. Kenapa? Ternyata miomnya menekan kandung kemih. Saya nggak bisa buang air kecil. 3 hari aja, tapi udah hampir lewat. Jadi saya Rabu mulai gak enak, Kamis, Jumat apa? Dibawa ke rumah sakit. Saya masih bisa ngomong. Begitu dicek, denyut saya cuma 40, tensi saya cuma 67/40. Kalium saya 2, kreatinin saya naik, ureum saya naik, HB saya 8,2. Glukosis saya kalau nggak salah 45.000. Jadi tinggi semuanya. Dokternya yang nanganin 3, spesialis jantung, internis, 1 lagi objek. Karena anak saya bilang, sepertinya ibu saya punya miom. Karena siklus yang selama ini ada keluhan itu di menstruasi. Jadi dokternya 3-tiganya ngomongin, diperiksa, ini sepsis. Sepsis udah terlanjur menyebar masuk ke dalam pembuluh darah, jadi semuanya terganggu. Dokter objeknya minta saya melakukan cek CA125. Ternyata CA125-nya ada di angka 345, normalnya cuma boleh 35. USG, foto torak dan lain sebagainya. Ternyata saya bukan cuma miom, koleksi. Saya punya kista ovarium. Kista ovariumnya 7 cm, mioma uterinya 8 cm, ada limfoma. Jadi kurang-kurang gimana? Sebenarnya di awalnya udah ada, cuman saya tuh denial aja. Tensi sebenarnya udah gak benar. Dokternya panggil suami saya. Mereka bilang, suggestion yang paling harus dipertimbangkan oleh keluarga adalah buang indung telur saya, buang rahim saya. Enak dia bilang, kan ibu udah tua. Gue udah tua, saya belum merasa tua dong. Perasaan saya. Terus dia bilang, udah tua, udah gede, buang aja. Tapi ini sekarang coba dia lihat, kalau cuma buang itu kista ovarium beserta indung telurnya sama rahimnya, kita harus di dalam ruang operasi itu kita harus siapin tim patologi. Kalau ternyata ibu ada tendensi itu ke arah CA, langsung buang indung telur 1 lagi, kelenjar getah ini, selesai operasi kemo, stres lah. Suami saya cuma diam, saya cuma dulu. Kalau saya orang muslim istighfar. Dokternya keluar, saya bilang sama suami saya, yang punya badan saya, masalah saya nggak mau ikutin kata dokternya, saya mau pulang. Jadi dibujukin lah supaya saya boleh pulang, tapi dengan baik-baik. Saya bilang nanti saya CT scan kontrasnya setelah saya pulang dulu ya dok. Saya istirahat dulu giling-giling ya dok. Jadi udah pulang saya pulang, saya langsung ke Jakarta. Sampai Jakarta, nah kebetulan upline saya itu ibunya terapi Subarasi itu untuk patah tulang. Saya tergugah, itu jalan Allah ya, menyentuh hati, membolak-balik hati. Saya bilang sama suami saya, ikhtiar saya terakhir. Saya udah daun-daun segala daun, jamu-jamu segala jamu, saya udah coba, ini ikhtiar terakhir saya.
oke, mau nggak mau rumah sakit lillahi ta'ala. Saya coba subuh-subuh karena siklus buang air kecil itu memang belum bisa kembali normal. Kalau lihat dari diagnosis dokternya, terus udah sepsis, maklina, neoplasm, tomarin. Jadi artinya katanya kanker darah, betul nggak kata dokter ya? Mungkin dokter lebih paham dengan medis itu. Saya bilang saya mau itu deh, saya minum susu. Dia ada minum otak campur. Pertama saya minum satu sudah 1 hari. 10 hari saya merasa yang paling utama adalah nyeri berkurang, buang air kecilnya lebih lancar. Beli tambos, saya beli 3 sudah, 3 usuk. Terus saya tambah dosisnya. Saya minum 1 hari 2 kali. 1 sudah, 1 usuk pagi sore. Perkembangannya sangat signifikan. Pendarahan berhenti. Tadinya pakai terus nyeri berkurang. Tapi kalau kemana-mana, kadang-kadang masih suka getar. Karena kan kayak ada yang lagi disimbang di dalam perut saya ya. Kadang stabil, kadang nggak stabil. Tapi saya yakin sudah ada perkembangan yang saya merasa bahwa saya lebih sehat. 2 bulan terapi saya cek, alhamdulillah kisahnya hilang. Nggak sengaja, ada ketunda. Tadinya ini segede telur ayam kampung, sekarang segede duit 500. Iya, jadi kan kalau dibilang sambil minum air, itu dia. Tanpa kita sadari tujuannya kita ovarium sama myoma uteri, ternyata ikut. Cek dong tensi saya selama ini tidak stabil, alhamdulillah normal. Jadi saya bilang sama suami saya, ternyata Allah masih kasih saya kesempatan. Gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha. Dan ternyata yang selama ini katanya mahal, gak mahal lagi.